Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu Study Case Netika. Nama saya Dwi Nopita dengan NPM 11 2027 sebagai moderator, dan di sini ada teman-teman saya, Gary Pratama Putra dengan NPM 11 2028, ada Siti Maryam dengan NPM 11 2014, dan ada Ajril Aspia Zikri dengan NPM 11 2030. Selanjutnya, dalam studi case netika ini ada beberapa pembahasan pokok. Pembahasan pokok yang pertama ada pengertian dari Bayesian Learning dan Bayesian Network. Yang kedua ada tools, yaitu menjelaskan tentang netika. Yang ketiga ada case study, di mana di sini akan menginstal netika dan case study with netika. Yang keempat ada implementation dan demo, dengan mengimplementasi dan mendemokan dari case study yang akan dijelaskan. Nah, teman-teman, sebelum kami membahas materi, di sini ada quotes yang menurut kelompok kami sangat relate di mata kuliah kecerdasan buatan, terutama pada materi yang akan kami presentasikan nanti. A year spent in artificial intelligence is enough to make someone believe in God. Yang artinya, setahun yang dihabiskan dalam kecerdasan buatan cukup untuk membuat seseorang percaya kepada Tuhan, menurut Alan Perlis. Pembahasan pertama tentang Bayesian Learning dan Bayesian Network. Pengertian Bayesian Learning. Bayesian Learning adalah salah satu metode yang digunakan dalam machine learning yang berfokus pada bagaimana untuk membuat komputer atau mesin memiliki suatu kecerdasan. Agar komputer atau mesin memiliki kecerdasan, maka komputer atau mesin tersebut harus bisa belajar. Bayesian Learning merupakan cara pembelajaran mesin di mana pembelajarannya dengan learning by example, menggunakan teorema Bayes yang berdasarkan pada teori probabilitas bersyarat. Kemudian di sini ada properti Bayesian Network. Yang pertama, dapat menangani kumpulan data yang tidak lengkap. Yang kedua, memungkinkan untuk belajar atau learning tentang hubungan antar variabel. Yang ketiga, memungkinkan menggabungkan expert knowledge dan data ke dalam Bayesian Network. Yang keempat, kelebihan dari data selama learning dapat dihindari dengan relatif mudah. Dan yang terakhir, mampu memodelkan hubungan kausal antar variabel. Next, ada komponen Bayesian Network. Yang pertama, komponen kualitatif yang direpresentasikan oleh network structure. Network structure merupakan Directed Acyclic Graph atau yang biasa disingkat DAG, yang terdiri dari pertama, node atau simpul, yaitu merepresentasikan variabel acak. Yang kedua, arcs atau busur yang diarahkan menghubungkan pasangan node. Yang kedua, ada komponen kuantitatif diekspresikan dengan penugasan atau assignment conditional probability distribution terhadap simpul. Untuk materi selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang netika, akan dijelaskan oleh Siti Maryam. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dwi Nopita di awal pembukaan, bahwa tools dan aplikasi yang kami gunakan adalah Netika, di mana Netika adalah sebuah program lengkap yang digunakan untuk membangun dan menggunakan jaringan Bayesian Network. Netika bekerja dengan jaringan kepercayaan dan diagram pengaruh dan user interface yang dapat menggambar jaringan, dan hubungan antara variabel dapat dimasukkan sebagai probabilitas individu dalam bentuk persamaan atau dipelajari dari file data. Nah, dalam Netika, setelah jaringan dibuat, pengetahuan yang dikandungnya dapat ditransfer ke jaringan lain dengan memotong dan menempel, atau disimpan dalam bentuk modular dengan membuat perpustakaan simpul dengan tautan yang terputus. Untuk kasus yang pengetahuannya terbatas, Netika akan menemukan nilai atau probabilitas yang sesuai untuk semua variabel yang tidak diketahui dengan menggunakan diagram pengaruh untuk menemukan keputusan optimal yang memaksimalkan nilai yang diharapkan dari variabel tertentu. Nah, baik, untuk materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, akan disampaikan oleh Ajril. Oke, di sini saya Ajril Aspia Zikri ingin tutorial cara instalasi Netika dan pengenalan tools. Oke, langsung saja bagaimana cara instalasi Netika. Langsung saja kita menuju Chrome, Google dengan keyword Netika.
Netika. Nah, di sini ada download Netika application. Klik saja untuk. Nah, di sini kita akan memilih bagaimana perangkat kita itu, apakah Windows atau OS. Di sini kita laptop saya menggunakan Windows. Klik downloads. Oke. Karena saya sudah mendownload, maka langsung saja open folder. Nah, di sini kan saya sudah mendownload. Di sini tuh sebenarnya belum nge-unzip lah. Jadi kita harus unzip dulu. Nah, ada kan unzip. Oke, sukses. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tools aplikasi Netika, yaitu bagaimana kita membuat proyek baru di aplikasi Netika. Kita pilih file dan new file. Nah, di sana ada network. Kita klik saja. Nah, udah gini berarti kita udah masuki project ya. Nah, di sini ada beberapa tools, yaitu file, edit, layout, modify, table, network, cache, report style, Windows, dan health. Di sana ada new project, langsung bisa di sana. Dan kita misalkan udah punya project, kita bisa langsung open di sini. Dan ketika proyek sudah misalkan sudah beres, bisa nge-save di sini dan save cache. Save cache tuh buat kayak mengulang lagi nge-save-nya. Dan di sini ada read cache for file. Nah, di sini ada undo dan redo. Biasa misalkan kayak ctrl-z gitulah ya. Di sini ada add network, ada add deskin code, ada add utility node, ada panah, add link, dan lain-lain. Seperti itulah kira-kira tool-toolnya. Dan saya juga akan ngebahas tentang pengenalan tools. Dan di sini ada kanker paru-paru, studi kasus, studi case. Kanker paru-paru, tidak semua orang merokok menyebabkan kanker paru-paru, dan orang pengidap kanker paru-paru tidak semuanya perokok. Tidak semua orang batuk mengidap kanker paru-paru. Sistem akan memperlihatkan bagaimana probabilitas yang terjadi untuk kasus kanker paru-paru. Sekian dari saya untuk pengenalan aplikasi Netika dan studi kasus kanker paru-paru. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan atau memberikan izin untuk mengimplementasikan atau mendemokan sebuah kasus tentang kanker paru-paru yang disebabkan oleh dua akibat, yaitu traveling dan smoking. Oke, di sini juga ada TBC, ada kanker paru-paru, ada bronkitis, dan lain sebagainya. Langsung saja mungkin selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjutnya ke dalam programnya. Kita buka dulu aplikasi Netikanya.
terus klik limited mode. Nah, kita buat file baru. Di sini kita akan membuat tadi itu 8 node ya. Kita buat dulu sebagian. Dengan 8 node. Ini kotak-kotak ini atau entitas ini disebut dengan node, dan garis-garis ini disebut dengan network atau jaringan yang saling terkait atau saling berhubungan. Pertama kita buat dulu node pertama untuk traveling. Kita isi dengan true dan false. Nah, kita apply lalu oke. Kita buat lagi untuk TBC atau tuberculosis yang ini true lalu false. Apply lagi. Kita buat dulu node-nodenya sebelum kita menghubungkan atau membuat jaringan networknya. Ada smoking, kita isi dengan state true atau sama dengan iya, dan false sama dengan tidak. Oke. Terus kita buat lagi lung sensor atau kanker paru-paru dengan statement true dan false. Kita buat lagi bronchitis dengan state true sama dan false. Buat lagi tuberculosis or sensor ya. Tuberculosis or changer dengan statement true dan false. Terus X-ray terlalu banyak. X-ray result dengan statement true dan false. Kita buat lagi dyspnea atau sesak napas ya, dengan statement true dan false. Nah, setelah dibuat node-node ini, kita akan menyambungkannya atau kita akan mengkaitkan dengan network. Oke, 1, 2, 3, 4, 8 ya, 1, 2, 3, 4, 8. Oke. Nah, kita membuat node-node tersebut sesuai dengan yang ada di kasus ini. Kita membuat jaringannya atau linknya agar saling keterkaitan. Yang pertama traveling dengan tuberculosis. Nah, untuk samain tuberculosis ke sini, terus yang smoking ke kanker paru-paru, terus dari smoking juga bisa ke bronchitis, dan dari kanker paru-paru ke sini ini ke X-ray untuk ditindaklanjuti, dan bisa juga terjadi karena sesak napas. Kita agar diperjauh dulu. Oke. Oh, yang ini dari bronchitis ke bisa jadi sesak napas. Oke, semuanya sudah saling keterkaitan antara node dengan network atau jaringan atau link. Maka dari itu, untuk selanjutnya kita akan membuat nilai pada tabel-tabel setiap entitas ini.
Oke, karena di sini kelompok kami sudah membuat nilai-nilainya. Untuk traveling kita buat caranya untuk ke table untuk mengisi nilai-nilainya bisa lewat sini table lalu view and edit, lalu di sini kita bisa isi atau bisa mengklik 2 kali lalu ke table. Langsung saja ya. Di situ kita isi untuk traveling kita isi nilainya dengan true 99 lalu apply lalu ini yes. Oke. Nah, otomatis ya kalau misalnya kita mengisi nilai 99 otomatis pulse-nya 1 karena itu udah dari sistemnya sendiri. Oke, untuk smoking sama nilainya kan dari smoking itu 99 ya. Kita isi dengan nilai 99 apply lalu oke. Nah, untuk yang tuberkulosis nilai terunya adalah 25, nilai pulse-nya 100. Oke, yes. Untuk lung cancer kita isi juga tabelnya lung cancer. Oh, bukan jantung ini, paru-paru. Coba dulu ini paru-paru. Ini dyspnea atau sesak napas. Oke. Kita isi yang kanker paru-paru atau lung cancer 0,24. Untuk yang pulse-nya 99,8. Kita apply. Oke. Untuk bronkitis kita isi juga 60 sama 40. Kita apply. Oke. Untuk yang ini kita isi juga. Oh bentar, ini udah diisi belum? Udah ya. Udah. Kita isi yang tuberculosis or lung cancer. Nah, ini nilainya 36 sampai 5. Ini 24. Ini 24,5. Ini 15,5. Ini otomatis sisanya dari 100 itu misalnya kita ambil nilai terunya 36,5 berarti nilai sisanya yang pulse itu 63,5. Kita oke. Nah, nilai-nilai ini diambil berdasar dari jurnal-jurnal dari penelitian orang. Jadi sebenarnya nilai ini enggak sembarang kita bebas mengisi. Jadi nilai-nilai ini harus ada studi kasus dulu untuk menanyakan ke dokter misalnya yang berkaitan dengan sebuah penyakit gitu. Apply, oke. Bronkitis udah ya. Bronkitis udah. X-ray result itu 89,5 dan sisanya 10,5 pulse-nya. Oke, dyspnea ini kita isi dengan 52/1 47,9. Ini kan ada 4 ya, jadi kita isi saja sesuai dengan yang di atas terus. 52/1 sama 47,9. Kita apply. Ya, oke. Ini udah ya. Oke. Ini udah. Pastikan semuanya sudah terisi nilainya karena untuk agar terlihat probabilitas atau suatu kemungkinan. Oke, setelah ini dibuat, kita pindahkan dulu. Setelah ini dibuat, maka
Kita akan mencoba untuk mengcompile-nya dengan ada tulisan listrik ini, gambar listrik ya, compile.net. Kita klik saja. Nah, di sini ada parameter-parameter perbandingan. Kita ambil contoh misalnya penyakit TBC. Dia misalnya kena penyakit TBC 100%. Nah, penyakit TBC di sini disebabkan 51% misalnya disebabkan oleh traveling atau mengunjungi suatu tempat. Tuh. Kalau misalnya untuk yang kanker paru-paru misalnya 76%. Nah, tidak berarti kalau misalnya si kanker paru-parunya turunnya lebih besar daripada fasenya yang smoking, berarti artinya ini tidak semua yang punya penyakit kanker paru-paru, tidak semua orang yang punya penyakit kanker paru-paru ini disebabkan oleh yang merokok gitu. Jadi paru-paru ini tidak disebabkan, yang punya penyakit kanker paru-paru ini tidak disebabkan oleh rokok. Karena di sini yang entitas smoking ini pasnya lebih besar daripada truknya gitu. Nah, sama kalau misalnya bronkitis, misalnya bronkitisnya pulsnya 69,4. Nah, jadi sama bronkitis juga tidak disebabkan karena merokok. Gitu. Karena kan di sini yang smoking ini pulsnya. Nah, bagaimana jika yang merokok 100 oke. Nah, jadi pada dasarnya emang si kanker paru-paru atau bronkitis ini tidak disebabkan oleh perokok atau yang merokok gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami, dan jika ada yang ditanyakan, monggo silahkan langsung saja bertanya ataupun bisa langsung menulis di kolom komentar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.